Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika bersama Made belajar fisika mudah. Mudah-mudahan saya jumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kali ini Pak Made ingin bicara tentang pembagian gelombang berdasarkan medium Ramat, yaitu ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Saya khusus dalam hal ini membahas tentang gelombang mekanik, yaitu contohnya gelombang bunyi. Jadi pada pertemuan ini saya khusus membahas gelombang bunyi, gelombang elektromagnetik nanti akan khusus pada bab yang khusus. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai gelombang bunyi yang termasuk gelombang mekanik, yaitu gelombang yang merambat memerlukan medium. Bentuknya adalah gelombang longitudinal, berarti nanti terdiri atas rapatan dan tegangan. Sumber bunyi adalah benda yang mengalami getaran dan menghasilkan suara. Bunyi merambat memerlukan medium dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Nanti bisa kita lihat kecepatannya masing-masing di setiap medium. Bunyi tidak bisa merambat dalam ruang vakum atau hampa udara. Frekuensi bunyi yang kita dengar itu antara 20 sampai 20.000 Hz. Itu disebut dengan frekuensi audio. Lebih kecil dari 20 Hz disebut dengan infrasonik yang masih didengar oleh jangkrik dan anjing. Lebih besar dari 20.000 Hz disebut dengan ultrasonik yang itu masih didengar oleh kelelawar, lumba-lumba. Yang digunakan ultrasonik ini pada kedokteran, yaitu USG, untuk mengetahui jenis kelamin janin. Ada beberapa istilah yang dikenalkan dalam bunyi ini, diantaranya yaitu resonansi, ikut bergetarnya suatu sumber bunyi karena bergetarnya sumber bunyi lain yang frekuensinya sama. Ada lagi nada, adalah bunyi tunggal yang mempunyai frekuensi teratur. Desis adalah bunyi tunggal yang mempunyai frekuensi tidak teratur. Bisa lihat gambarnya di bawahnya. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Baik, nanti kita lanjutkan dengan cepat rambat bunyi. Kita tahu bahwa tadi sebelumnya medium rambat bunyi dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Sekarang kita bisa lihat kecepatan di masing-masing medium tersebut. Kita mulai dari cepat bunyi pada zat padat. Cepat rambat bunyi di zat padat itu tergantung pada modulus siang dan kerapatan daripada zat padat tersebut. Cepat rambatnya dituliskan bahwa Pi sama dengan akar E per Rho, di mana E itu adalah modulus siang, Rho itu massa jenis daripada zat padat. Jadi contoh, ada baja, modulus elastisitasnya 2 kali 10⁻11 Pascal, dan massa jenisnya 7,8 10⁻³ kg per meter kubik. Kita bisa mencari cepat rambatnya yaitu dengan Pi sama dengan akar E per Rho, yaitu akar 2 kali 10⁻11 per 7,8 kali 10⁻³ diperoleh sekitar 5.100 meter per sekon. Jadi terlihat sangat besar sekali. Sedangkan pada zat cair juga tergantung pada modulus Book atau modulus zat cair. Juga tergantung pada massa jenis zat cair. Di cepat rambat bunyi di zat cair itu tuliskan Pi sama dengan akar B per Rho, di mana B itu adalah modulus Book dalam Pascal, Rho massa jenis zat cair dalam kilogram meter kubik. Nah, pada medium gas itu cepat rambat bunyi sebenarnya dipengaruhi oleh temperatur, di situ sudah dikombinasi dengan tekanan di cepat rambat bunyi. Pada gas itu Pi sama dengan akar gamma P per Rho, di mana gamma ini adalah tetapan Laplace tanpa satuan, P itu tekanan gas dalam Pascal, Rho itu perapatan gas dalam kilogram meter kubik. Bisa kita lihat untuk udara, untuk gas diatomik, itu tetapan Laplace-nya 1,4. Kemudian tekanan 1 atmosfer, nah itu sama dengan 10,5 Pascal dan massa jenisnya 1,3. Kita dapatkan bahwa cepat rambat bunyi pada gas itu yaitu akar 1,4 kali 10,5 per 1,3, sekitar 330 meter per sekon. Jadi bisa kita lihat bahwa kecepatan bunyi pada zat padat itu ada yang paling besar.
Mari kita lanjutkan pembicaraan kita berikutnya mengenai sumber bunyi. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan pembahasan kita mengenai sumber-sumber bunyi. Pada pembahasan ini akan dibahas yaitu dawai dan pipa organa. Saya mulai dari dawai, ini susunan nada-nada pada dawai itu mulai dari nada dasar. Apabila dawai itu, lihat gambar sebelah kanan, ditekan di kedua ujungnya, dipetik di tengah-tengah, maka akan terjadi nada dasar. Nada yang terdiri dari titik simpul dan titik perut yang paling sedikit. Frekuensi nada dasar, karena di situ terjadi L setengah gelombang, maka F0 menjadi pi per lambda, yaitu pi per 2L. Di mana pi-nya itu adalah cepat lambat bunyi pada dawai yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk nada atas pertama atau harmonik kedua itu dawai ditekan di tengah-tengah, dipetik di seperempat. Maka pada dawai itu akan terjadi satu gelombang. Sehingga frekuensi nada atas pertama itu F1 menjadi pi per lambda, jadi pi per L, atau bisa juga 2 kali nada dasar. Untuk nada atas kedua atau harmonik ketiga, itu dawai ditekan di sepertiga, dipetik di seperenam. Jadi pada dawai terjadi 1,5 gelombang. Sehingga frekuensi nada atas kedua, F2 itu menjadi pi per lambda 2, itu 3 pi per 2L, atau bisa juga 3 kali F0. Dan seterusnya. Jadi bisa kita lihat bahwa perbandingan frekuensi nada-nada pada dawai itu F0 berbanding F1 berbanding F2 dan seterusnya sama dengan 1 berbanding 2 berbanding 3 dan seterusnya. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai susunan nada-nada pada pipa organa. Selamat menyimak. Mari adik kita lanjutkan sumber bunyi yang lain yaitu pipa organa. Pipa organa ini ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kita bahas yang sebelah kiri yaitu pipa organa terbuka. Yang paling kiri, apabila pada pipa organa itu terjadi setengah gelombang, bisa dilihat itu untuk nada dasar, pipa organa dimulai dari titik root. Jadi panjang pipa organa terjadi setengah gelombang, sehingga frekuensi nada dasarnya itu harmonik pertama, F0 menjadi pi per lambda 0, yaitu pi per 2L. Sedangkan gambar yang tengah, itu apabila terjadi nada atas pertama, itu harmonik kedua, pada pipa organa terjadi satu gelombang. Sehingga frekuensi nada atas pertama, lihat yang sebelah kiri untuk terbuka, F1 sama dengan pi per lambda 1 sama dengan pi per L atau 2 kali F0. Nada atas kedua, bisa dilihat gambar yang ketiga sebelah kiri. Di situ akan terjadi 1,5 gelombang. Jadi atau L 3 per 2 lambda. Sehingga F2-nya pi per lambda 2, yaitu 3 pi per 2L atau 3 kali F0. Dan seterusnya. Secara umum, perbandingan frekuensi nada-nada pada pipa organa terbuka, F0 berbanding F1 banding F2 dan seterusnya, 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Sekarang kita balik ke pipa organa tertutup sebelah kanan. Lihat yang sebelah kiri. Juga kalau terjadi nada dasar itu harmonik pertama, yaitu pada pipa organa tertutup dimulai dari titik simpul. Nah, di situ panjang dawai terjadi seperempat gelombang. Sehingga frekuensi nada dasar untuk pipa organa tertutup F0 pi per lambda 0 jadi pi per 4L. Sedangkan untuk gambar yang tengah sebelah kanan, apabila pada pipa organa itu terjadi 3 per 4 lambda, maka akan terjadi nada atas pertama atau harmonik kedua. F1 sama dengan pi per lambda 1 atau 3 pi per 4L atau 3 F0. Untuk nada atas kedua atau harmonik ketiga,
adalah apabila pada pipa organa itu terjadi 1/4 gelombang atau 5/4 lambda. Nah, sehingga di sana nada atas kedua itu harmonik ketiga F2 sama dengan pi per lambda 2 sama dengan 5pi/4L atau 5F0. Jadi perbandingan frekuensi nada-nada pada pipa organ tertutup F0 banding F1 banding F3 dan seterusnya, 1/3 banding 5 banding 7 dan seterusnya. Jadi itulah adik-adik perbandingan susunan nada-nada pada pipa organ terbuka dan tertutup. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lihat contoh soal berikut. Itu ada sebuah pipa panjang 68 cm. Tentukan 3 prinsip harmonik pertama jika pipa terbuka pada kedua ujungnya. Ambil cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Jadi tadi pada pipa organa Pi itu adalah cepat lambat bunyi di udara. L itu adalah panjang pipa. Jadi dalam data ini L-nya adalah 68 cm, 68 kali 10⁻², Pi-nya 340. Kita ingat tadi untuk pipa organa terbuka, F0-nya adalah Pi per 2L, sama dengan 340 per 2 kali 68, 10⁻². Ketemu 250 S. Nah, ditanyakan tadi yaitu 3 frekuensi harmonik. Nah, jadi F0 itu harmonik pertama, F1 harmonik kedua, berarti 2 kali F0. Jadi 2 kali 250, hasilnya 500 S. Ada yang berikutnya yaitu F2, harmonik yang ketiga, atau nada atas kedua, 3F0 itu 3 kali 250. Itu 750 S. Jadi itu adik-adik tidak terlalu sulit. Mari kita lanjutkan pembicaraan berikutnya. Selamat menyimak. Oke, adik-adik lanjutkan contoh soal pada dawai yang panjang 80 cm, masanya 16 gram, diberikan gaya tegang 800 Newton. Tanyakan frekuensi nada dasarnya. Jadi data yang ada, L-nya 80 cm, 8 10 1 meter, M-nya 16 gram, 16 kali 10 3 kg, F-nya 800 Newton. Masukkan ke rumusnya. Kita tahu tadi nada dasar untuk dawai yaitu F0 sama dengan Pi per 2L. Nah, Pi-nya belum ada, kita masukkan, cari yang baris kedua, itu dari bawah, Pi sama dengan akar FL per M, sama dengan akar 800 kali 0,8 per 16 10⁻³ Ketemunya adalah 200 meter per sekon. Baru kita masukkan ke F0-nya, F0 sama dengan Pi per 2L, yaitu 200 per 2 kali 8 10⁻⁻⁰. Ketemunya 125 S. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Silakan nanti mencoba soal berikutnya untuk meningkatkan pemahaman. Jangan lupa komen dan subscribe untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada efek dokter.